janji manungsa urip saka ayam-ayam iki. Atine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Ya ora sae ilmune wong iku tak kalane mangucap lafaz suci kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertemu kepada Allah, berpisah kepada Allah. Alhamdulillah. Saudara yang disebutkan Allah SWT dengan kekuasaan yang mulia. Segala puji hanya kepada Allah, Maha Suci Allah, Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanallah, Maha benar Allah SWT. Benar ya saudaraku, Subhanallah, aku adalah sebagian kecil dari salah satu penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti kecil yang mampu menggugah setiap hati, mengetuk bahkan hati yang sekeras batu ya saudara. Subhanallah. Penengah dari segala permasalahan hidup ya saudaraku. Subhanallah. Tentunya untuk orang-orang yang senantiasa berpikir dan senantiasa berserah diri kepada Tuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT. Benar ya saudaraku, Subhanallah. aku adalah salah satu dari kalam yang Allah tuliskan dalam suatu kitab yang menjadi kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Subhanallah. Aku yang menjadi penengah, menjadi penyejuk bagi para kaum muslimin Subhanallah. yang tertindas lagi teraniaya ya saudaraku. Subhanallah. Disebutkan dalam satu surah yang menerangkan golongan orang-orang yang curang ya saudaraku. Subhanallah. Ya disebut surat Al-Mutaffifin ya saudaraku. Subhanallah, saudara. Kalam dari surat yang diciptakan Allah SWT. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Padanya lah pemilik segala kesempurnaan. Subhanallah, Maha benar. Ingatlah engkau ya saudaraku. Subhanallah. Ingatlah engkau ya hamba-hamba Allah. Subhanallah. Pada dasarnya ketika engkau telah diutus berjalan di atas muka bumi Allah, Subhanallah. maka akan dilimpahkan pula kepada engkau ujian-ujian karenanya. Subhanallah, Maha benar Allah SWT. Dan pada sebagian ujian-ujian tersebut akan engkau temui
tentang perkara-perkara yang zalim. Engkau akan teraniaya oleh perkara-perkara yang zalim ya saudaraku. Subhanallah benar. Di dalam kalam Allah surat Al-Mutaffifin ini ya saudaraku, Subhanallah. pada dasarnya bukanlah berkisah tentang perkara jual beli semata ya saudaraku. Subhanallah. Bukanlah perkara tentang perdagangan ya saudaraku. Subhanallah. Namun lebih dalam dan lebih luas daripada itu ya saudaraku. Subhanallah. Di sana telah disebutkan apabila engkau akan menemui pada orang-orang yang apabila mereka menimbang atas dirinya ingin dilebihkan daripada yang lain ya saudaraku. Subhanallah. Apabila saudara-saudara engkau yang lain menimbang ingin dilebihkan daripada yang lain, namun saudara-saudara engkau menginginkan yang lebih daripada yang engkau miliki ya saudara. Subhanallah. Maha benar Allah SWT. Ketika saudara engkau yang lain di luar sana menginginkan haknya yang adil dalam hal engkau menimbang, namun apabila perkara tersebut dikembalikan kepada engkau, hal tersebut memiliki kebalikannya ya saudaraku. Subhanallah. Dan kepada saudara engkau yang lain tidaklah mampu berbuat adil kepada engkau ya saudaraku. Subhanallah. Memiliki keganjilan di antara satu saudara dengan saudara yang lain, sehingga timbullah tersebut percikan api, percikan permusuhan, percikan amarah, percikan dendam karenanya ya saudaraku. Subhanallah. Sehingga disebutlah terhadap saudara engkau yang lain berlaku curang kepada engkau, saudara engkau yang lain berlaku zalim terhadap engkau. Namun telah diterangkan dalam kalam Allah yang disebut dalam surah Al-Mutaffifin ini ya saudaraku. Subhanallah. Tetaplah tenang engkau ya saudaraku. Tetaplah tenang engkau ya hamba Allah. Tetaplah tenang engkau. Janganlah risau engkau ya hamba Allah. Allah memiliki pengadilannya. Subhanallah. Allah maha penimbang atas segala perkara yang terbaik ya saudaraku. Subhanallah. Keganjilan yang engkau dapatkan di duniawi, Allah akan menggenapkannya dalam peradilannya nanti ya saudaraku. Subhanallah. Dan apa yang bertanggung jawab dalam ketidakadilan engkau di duniawi, Allah akan bertanggung jawab secara adil pada hari yang ditentukannya nanti ya saudara. Subhanallah. Janganlah risau apabila engkau diperolok-olok ya saudaraku. Ketika engkau dipandang kurang di mata yang lain ya saudaraku. Janganlah engkau merasa rendah karena engkau diperolok-olok ya saudaraku. Subhanallah. Sungguh pada masanya ketika umat dari Nabiullah Muhammad yang dahulunya telah diperolok-olok oleh orang-orang kafir. Subhanallah. Mereka yang memandang sebelah mata, menganggap mereka lebih rendah daripada golongan mereka. Yang curang merasa lebih unggul atas orang-orang yang dicuranginya ya saudara. Subhanallah. Mereka memiliki kemenangannya di duniawi namun hanyalah bersifat sementara ya saudaraku. Subhanallah.
Sedangkan ketika di peradilan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiadalah mampu yang batil mampu memenangkannya ya saudaraku, kecuali yang hak. Yang hak akan tetaplah hak ya saudaraku. Yang benar akanlah tetap benar, dan yang batil akan berada pada tempat yang batil ya saudara. Di dalam Quran surah Al-Mutaffifin ini ya saudaraku, menjadi penengah atas segala permasalahan hidup ya saudaraku. Mengapa disebut demikian ya saudaraku? Atas orang-orang yang teraniaya, Allah memberikan janjinya secara penuh ya saudaraku, bahwa Allah Maha menyaksikan atas segala perilaku, atas segala perkara-perkara yang menimpa setiap hambanya ya saudaraku. Dan Allah tiadalah berdiam diri, dan Allah yang Maha menurunkan atas kepada siapa saja rahmat bahkan azabnya ya saudara. Benar ya saudaraku. Kemenangan bagi orang-orang yang curang di duniawi hanyalah bersifat sementara ya saudara. Hanyalah sepanjang dari umurnya, yang tiadalah memiliki sepanjang bahkan bagi masa di akhirat nanti ya saudaraku. Berlipat-lipat ganda yang akan diterimanya di dalam yaumul hisab nantinya ya saudaraku. Di dalam Quran surah Al-Mutaffifin ini, Allah memberikan ketenangan untuk hamba-hamba Allah, mereka yang teraniaya secara batin, teraniaya secara pikirannya, teraniaya secara harta bendanya, kepada saudara-saudara mereka yang telah bersifat tidak adil dan mencurangi mereka. Allah berikan suatu janji ya saudaraku, dan janji Allah adalah nyata. Janji Allah adalah nyata. Janji Allah adalah nyata. Dan barang siapa yang tetap dalam kebaikannya, tetap dalam kebaikannya, dan tidak menggoyahkan dirinya kepada perkara-perkara yang batil tersebut ya saudaraku, tidak membalas terhadap perilaku yang curang tersebut ya saudara, Allah akan menjanjikan sebuah kenikmatan kepadanya ya saudaraku. Ketika sebuah amal dari amal kebaikan serta amal buruk memiliki sisi serta pencatatannya, serta catatannya masing-masing ya saudaraku. Dan atas kedua saksi tersebut, tiadalah engkau mampu berlari diri ya saudaraku. Tidak mampu engkau berlari diri pada hari yang ditentukan ya saudaraku. Maka apabila engkau bersifat aniaya terhadap saudara engkau yang lain, janganlah sampai engkau berlena diri ya saudaraku. Ingatlah akan azab Allah yang akan tiba pada masanya ya saudaraku. Azab yang didustakan oleh orang-orang yang berlaku curang di dunia. Azab yang dulu dipertanyakan. Azab yang dulu engkau tantang keadaannya, keberadaannya. Azab yang telah dilupakan oleh orang-orang yang berlaku curang. Sungguh Allah memiliki pembalasan yang teramat pedih ya saudaraku. Dan bersyukurlah engkau ya saudaraku, apabila engkau berada pada tempat yang dicurangi,
bukan berada pada tempat yang mencurangi ya saudaraku. Saudara benar. Lebih baik engkau berada pada tempat yang dizalimi daripada engkau yang menzalimi ya saudara. Karena apabila engkau berada pada tempat yang mencurangi, berada pada tempat yang menzalimi, sungguh kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu tidak akan mampu engkau hindarkan ya saudara. Saudara benar. Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Dalam surat Al-Mutaffifin ini ya saudaraku, bukanlah semata berisi tentang bab perdagangan antara satu manusia dengan manusia yang lain ya saudaraku. Saudara benar. Memiliki kecurangan dalam hal menimbang, dalam hal menakar. Namun lebih dari itu ya saudaraku, disebutkan pula merupakan teguran untuk engkau, untuk hamba Allah ya saudaraku, agar dalam hal menimbang, agar dalam hal menakar secara batin dan secara fikir engkau ya saudaraku. Menimbanglah engkau, berfikirlah engkau dalam keadaan yang tenang ya saudaraku. Agar tidaklah engkau sampai kepada penyesalan yang tidak berujung ya saudaraku. Dan kepada setiap pertimbangan dalam segala perkara yang engkau ambil akan memiliki akibatnya ya saudaraku. Dan janganlah sampai pada setiap akibat tersebut akan mampu menzalimi yang lain, akan mampu mencurangi yang lain ya saudaraku. Bersikaplah tawadu ya saudaraku. Bersikaplah tawadu ya saudara. Setinggi-tingginya atas apa yang kau capai di duniawi, tetaplah engkau adalah sebagai hamba Allah ya saudaraku. Tetaplah engkau sebagai hamba Allah ya saudaraku. Padanya lah pemilik segala ketentuan, padanya lah segalanya berasal, dan kepadanya lah segalanya akan dikembalikan ya saudaraku. Benar ya saudaraku. Surat Al-Mutaffifin ini turun juga untuk teguran untuk orang-orang yang berlaku sombong, congak di duniawi ya saudaraku, yang berjalan di atas muka bumi Allah dengan membusungkan dadanya, yang berjalan di atas muka bumi Allah dengan menegakkan kepalanya, yang berjalan di atas muka bumi Allah dengan menginjak-injak saudaranya yang lain. Teguran untuk mereka ya saudaraku, bahwa apa yang atas mereka perbuat, atas apa yang mereka perbuat, Allah tidaklah lena ya saudaraku. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dan atas apa yang mereka perbuat sekecil apapun, bahkan apa yang dibisikkan dalam setiap rongga hati mereka, pada setiap gelambir hati mereka, bahkan hati terkecil sekalipun, Allah Maha mengetahuinya ya saudaraku. Dan semoga Allah senantiasa mengkaruniakan petunjuk pada engkau ya saudara, sehingga engkau ditempatkan pada golongan orang-orang yang diridhoinya, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala pertanyaan hidup sesungguhnya mampu engkau kupas secara penuh
dalam setiap kalam-kalam yang Allah turunkan ya saudaraku. Maha benar Allah saudara. Dan demikianlah disebutkan bahwa pada setiap kalam-kalam Allah yang turun adalah bagian petunjuk untuk engkau, pedoman untuk engkau ya saudaraku. Maha benar Allah saudara. Agar engkau tetaplah berada pada jalan yang lurus, tetaplah berada pada jalan yang diridhoi olehnya. Dan pada setiap penyakit hati yang pada setiap hati telah merasa teraniaya oleh kezaliman yang berlaku pada duniawinya. Semoga Allah membukakan rahmat kepadanya, senantiasa menuntun engkau pada jalan lillah. Assalamualaikum.